Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451, daging panggang ini tidak buruk. Huang Xiaolong hendak pergi ketika awan badai yang menyebar mulai berkumpul lagi. Kali ini lebih dahsyat, kilat menyambar langit seperti ular piton yang marah dengan rahang terbuka lebar. Dibandingkan dengan badai petir sebelumnya, ini adalah level lain tersendiri. Melihat ini, Huang Xiaolong malah senang. Seolah telah mengumpulkan cukup kekuatan, puluhan sambaran petir yang dahsyat menghanguskan udara, terbang ke arahnya. Huang Xiaolong melesat ke udara sambil meninju kedua tangannya. Ledakan. Tabrakan mereka menyebabkan ledakan dahsyat di langit. Haha, menyegarkan. Tawa gembira datang dari Huang Xiaolong, ingin lebih. Waktu terus mengalir. Huang Xiaolong sudah lupa berapa kali dia menghancurkan kilatan petir yang menyasarnya, dia tahu bahwa setiap kali kilatan petir itu menghilang, awan petir itu berkumpul lagi berkali-kali. Siang hari dengan cepat berubah menjadi malam. Saat malam tiba, guntur dan kilat yang menggelegar dan menyambar di ngarai itu beberapa kali lebih kuat daripada siang hari. Pita-pita petir sekarang setebal ular piton, memancarkan kebiadaban dan kebrutalan. Aura destruktif yang mengancam dapat dirasakan bahkan di luar area ngarai, membuat para ahli di dekatnya berdebar kencang saat mereka menjauh dari ngarai. Malam berlalu dengan cepat, dan segera matahari terbit mengintip dari cakrawala. Setelah beradu dengan guntur selama satu malam satu hari, Huang Xiaolong sama sekali tidak merasa lelah, malah dia dipenuhi energi bagaikan seekor singa yang ganas. Setelah seharian berperang melawan petir, Huang Xiaolong menyadari bahwa ada benang-benang kecil energi petir murni di dalam dantiannya yang terus-menerus menguatkan fisik naga purba miliknya. Tiba-tiba, Huang Xiaolong merasakan mutiara naga di alisnya bergetar sedikit. Ini. Beberapa sambaran petir tengah mengincar Huang Xiaolong saat ini, namun dalam kilatan cahaya terang, semua petir itu diserap oleh mutiara naga, yang kemudian dimurnikan menjadi energi petir murni yang menyatu dengan fisik naga primal Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Apa yang terjadi di sini? Dalam keadaan linglung, gelombang selusin sambaran petir lainnya datang ke arahnya, dan seperti sebelumnya, semua petir ditelan oleh mutiara naga, diubah menjadi energi petir murni dan diintegrasikan ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Karena terkejut, Huang Xiaolong menjadi tercengang. Namun, ia segera menyadari bahwa energi petir jauh lebih murni setelah diubah oleh mutiara naga, lebih mudah diserapnya dan efeknya beberapa kali lebih baik. Huang Xiaolong sangat gembira menyadari manfaatnya, dia tidak menyangka akan ada kegunaan seperti itu pada mutiara naga. Meskipun dia telah memurnikan mutiara naga dan itu adalah bagian dari tubuhnya, selama ini, Huang Xiaolong tidak merasa seperti dia benar-benar menyatu dengan mutiara naga. Dia tetap tidak tahu banyak aspek dan kegunaan mutiara naga. Sementara Huang Xiaolong terperangkap dalam keadaan linglung, jumlah sambaran petir di sekelilingnya bertambah, juga menjadi lebih tebal. Mutiara naga terus menyerap semua sambaran petir itu, dan energi petir yang dikirimnya ke tubuh Huang Xiaolong menjadi lebih kuat. Merasakan perubahan ini, Huang Xiaolong segera duduk dalam posisi meditasi, memurnikan energi cahaya di dantian dan laut qi miliknya. Meskipun demikian, jumlah energi petir yang terkumpul di dantian dan laut qi-nya meningkat dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, energi itu berubah menjadi beberapa helai energi biru muda, yang mengalir ke organ-organ internalnya, saluran meridian, kulit, daging, dan darah. Dari luar, Huang Xiaolong tampak seperti diselimuti kepompong petir yang bersinar. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan ki asura berwarna merah tua, menyatu dengan petir, mirip badai petir neraka. Langit di atas Stellar Thunder Canyon menjadi lebih bergejolak, ukuran petir menjadi lebih besar, bergerak zigzag di antara awan badai yang lebat yang kini telah meluas 10 li di luar area ngarai. Banyak ahli yang menjauh dari Stellar Thunder Canyon menyaksikan dengan cemas fenomena aneh yang terjadi dari jauh. Awan badai bertahan selama setengah bulan. Sejak Stellar Thunder Canyon ada, fenomena aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara umum, awan petir di atas Stellar Thunder Canyon akan menghilang setelah 1 jam dan tidak akan muncul lagi selama sekitar 10 jam. Namun kali ini, awan petir bertahan selama 2 minggu penuh tanpa menghilang. Fenomena aneh itu membuat para patriark ras kurcaci dan kelompok tetua waspada. Bagaimanapun, wilayah kurcaci berada tepat di samping ngarai guntur bintang. Jika awan petir tidak menyebar dan terus menyebar, cepat atau lambat mereka akan mencapai gunung kurcaci. Bagi ras kurcaci, ini adalah bencana pemusnahan ras. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang memicu awan badai. Setelah berhari-hari mengamati, patriark Blian dari ras kurcaci membuat kesimpulan. Namun, hal itu membuat kerutan di alisnya semakin dalam. Para tetua kurcaci terkejut mendengar kesimpulan patriark Blian. Patriark, ini tidak mungkin, kan? Seorang tetua berseru dengan heran. Blian tidak menjawab, pandangannya tertuju pada awan petir yang melayang di atas Stellar Thunder Canyon. Situasinya tetap tidak berubah selama 3 hari berikutnya.
Kemudian, tiba-tiba pada hari keempat, awan badai yang tampak menyelimuti Stellar Thunder Canyon dengan cepat menghilang tanpa tanda atau suara apapun. Langit kembali cerah, dengan langit biru dan matahari bersinar sejauh 1000 li, tidak ada satupun awan yang terlihat. Sudah hilang. Para ahli yang berkumpul di sekitar Stellar Thunder Canyon merasa bingung. Bahkan setelah awan petir menghilang, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati ngarai itu. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong, yang sedang bermeditasi di tanah, berhenti menjalankan taktik Asura dan berdiri. Dalam waktu setengah bulan latihan yang singkat, kultivasi ki pertempurannya telah meningkat 1 tingkat. Namun, kejutan yang sebenarnya terjadi pada esensi sejati dalam dantiannya, energi petir murni benar-benar membentuk beberapa bola petir seukuran kepalan tangan di dantiannya. Bola-bola petir itu melayang di bagian atas dantiannya, dan masing-masing bola itu mengandung sejumlah kekuatan penghancur yang mengerikan. Fisik naga purba miliknya juga lebih kuat dari sebelumnya. Yang membingungkan Huang Xiaolong saat ini adalah kenyataan bahwa mutiara naga di antara alisnya kembali tenang, seperti sebelumnya. Dia mencoba menggerakkannya, tetapi tidak ada reaksi yang muncul dari mutiara naga. Pada saat ini, Huang Xiaolong menyadari bahwa bayangan naga samar yang dilihatnya di dalam mutiara naga tampak lebih jelas. Melihat mutiara naga tidak bereaksi apapun, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah. Dia terbang ke udara, meninggalkan ngarai. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati sisa ngarai. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong mencapai tepi hutan. Saat itu, hari sudah gelap. Huang Xiaolong memutuskan untuk beristirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalanannya besok. Ia berhasil menyalakan api unggun dalam waktu singkat, dengan beberapa hewan liar yang dipanggang dengan riang. Sambil duduk di dekat api unggun, ia mengeluarkan peta benua 10 arah sambil menunggu dagingnya matang. Pada peta, ditunjukkan bahwa hutan tempat dia berada disebut Roaming Souls Grove. Menyeberangi Roaming Souls Grove ini, dia akan tiba di salah satu kota yang paling terkenal di wilayah para bismen, kota 100 harimau. Tak lama kemudian, aroma daging panggang tercium di udara, dan Huang Xiaolong menyimpan peta itu. Saat hendak menyantapnya, terdengar suara seruan terkejut tak jauh darinya, wah, baunya harum sekali. Daging apa itu? Kemudian, serangkaian langkah kaki bergemuruh melewati semak-semak saat beberapa ratus manusia binatang bergegas menuju ke arah Huang Xiaolong. Kawanan besar yang terdiri dari beberapa ratus manusia binatang ini adalah kelompok yang sama yang menyaksikan Huang Xiaolong bertarung melawan petir dahsyat di Stellar Thunder Canyon dari jauh, tetapi merasa itu merupakan hal yang mustahil bagi siapapun. Meskipun Huang Xiaolong menghabiskan hampir setengah bulan di ngarai, kedua kelompok ini bertemu satu sama lain karena kelompok manusia binatang mengambil rute memutar yang lebih panjang. Dalam hitungan detik, ratusan bismen muncul di depan Huang Xiaolong. Ketika para bismen memperhatikan wajah Huang Xiaolong dengan saksama, mereka semua sedikit terkejut melihat bahwa itu sebenarnya seorang manusia. Jarang sekali mereka bertemu manusia di wilayah bismen. Meskipun bismen tidak memiliki kebencian terhadap manusia seperti para elf, di mata mereka, manusia identik dengan lemah dan pengecut. Itulah sebabnya suku bismen pada umumnya selalu memandang rendah manusia. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu manusia lemah di sini. Bisman Anton terkekeh. Para bismen di sekitarnya ikut tertawa bersamanya. Anton mendekati Huang Xiaolong dan berkata, manusia, daging panggangmu kelihatannya enak, untung saja kita lapar sekarang. Yang kamu punya di sini tidak cukup, pergilah dan siapkan satu untuk kita masing-masing. Jumlah mereka sekitar 350 bismen, yang berarti Huang Xiaolong diperkirakan akan memanggang lebih dari 350 game.